Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Amin. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhan, maha besar perbuatan tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita sembah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. 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 Kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia.
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah yang memperhatikan kami, bahkan Engkau yang merancang setiap kehidupan kami. Dan kami rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan, karena tujuan kami diciptakan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Kita angkat pujian. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Haleluya. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rabbah, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Puji Tuhan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rabbah, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang begitu sempurna, Allah yang memperhatikan kita. Puji Tuhan. Apa yang kau alami kini, pelangi kasih-Nya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Puji Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, amin, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
kita akan melihat betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan kugoyah. Haleluya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Berjalan bersamamu, biarlah ini menjadi pengakuan kita. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi, berjalan bersamamu. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab hanya kepada Yesuslah kita berharap, dan hanya untuk Dialah kita hidup. Haleluya. Silakan duduk, jemaat silakan duduk. Kita angkat pujian, Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab dengan tujuan inilah Tuhan menciptakan kami, itu untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu.
berdiri, kembali kita angkat pujian ini dan biarlah ini menjadi pengakuan kita. Kami butuh Engkau Tuhan, biar Tuhan yang membuat bencana kami indah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu sekali lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebagai manusia kami terbatas adanya Tuhan, tapi kami rindu semakin hari Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang bawa kami, sehingga kami boleh selalu dikuduskan oleh Tuhan. Selalu Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi bejana yang indah, dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, bahkan untuk menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai ia, sembunyikan ia di belakang salib-Mu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu untuk jemaat Batra lewat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk dibasuh oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan perkataan-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup pribadi kami. Terima kasih banyak Tuhan, syukur kepada Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Allah dengan membaca di dalam kitab Markus. Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5, kita akan melihat sebuah peristiwa atau satu kejadian di sana yang dapat membuat kita untuk kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup pribadi kita. Kita akan melihat dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, ia menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, sambil tampil dan bertersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan melihat sebuah peristiwa. Di antara peristiwa, kenapa saya katakan sebuah peristiwa dalam satu bagian atau dalam satu keseluruhan, peristiwa yang terjadi karena dalam pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43, ada dua peristiwa yang terjadi. Pertama, Yesus didatangi oleh seorang yang bernama Yairus, di mana anaknya sedang mengalami kesakitan. Kemudian dengan pemberitahuan itu, Yesus datang ke rumah Yairus untuk pergi menyembuhkannya. Di tengah-tengah perjalanan terjadilah satu peristiwa yang telah kita baca tadi. Ada seorang perempuan yang mengalami sakit, dan kemudian dengan kekuatan imannya, dengan keberaniannya menghampiri Tuhan, dia disembuhkan. Makanya dalam Markus pasal 5 mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43 ada dua cerita di sana. Saya tidak akan memberitahukan atau menyampaikan kepada saudara tentang dua peristiwa ini, tapi saya hanya ingin membagikan kepada saudara satu peristiwa tentang seorang perempuan di sini yang sedang mengalami sakit. Kenapa perempuan ini datang kepada Tuhan dengan memberanikan diri untuk menghampiri Yesus dengan menjamah jubahnya, sesuai dengan apa yang telah kita baca tadi. Pertama, firman Allah berkata bahwa perempuan ini telah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Kurun waktu yang begitu lama yang membuat perempuan ini mengalami sakit. Bagi seorang perempuan, dia tahu apa arti sakit ini. Waktu yang cukup lama membuat dia dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Kemudian kata firman Allah, dia telah berulang-ulang kali diobati, tapi tidak sembuh. Firman Allah katakan juga bahwa perempuan ini harus menghabiskan semua apa yang ada padanya demi penyakitnya. Tetapi keadaannya semakin memburuk. Atas dasar inilah perempuan ini mendatangi Yesus. Karena keadaan inilah perempuan ini mencari Tuhan. Dari mana dia tahu tentang Tuhan? Ayat dalam Markus pasal yang kelima,
ayat yang ke-27 berkata, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Di saat dia sakit atau sedang mengalami keadaan yang sulit, sekitar 12 tahun lamanya kata firman Allah, rupanya dia telah mendengarkan berita-berita tentang Yesus di akhir-akhir penyakitnya. Ada seseorang yang datang, ada seseorang yang kemudian muncul dari berita yang telah dia dengar tentang Yesus, tentang seseorang yang mampu melakukan segala sesuatu, menyembuhkan penyakit. Bahkan firman Allah katakan, orang ini yang namanya Yesus, dia dapat menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dari berita-berita inilah yang telah dia dengar dari percakapan orang, dan kemudian ada orang yang memberitahukan kepadanya tentang Yesus. Muncullah harapan baru, muncullah kekuatan di dalam dirinya, satu keinginan yang kuat supaya bisa berjumpa dengan Tuhan, supaya dia bisa berada di tengah-tengah orang di mana ada Yesus pada saat itu. Dari berita itulah muncul bahwa apa yang telah dia dengar itu membuat dia mengalami kekuatan baru. Bukankah dalam hidup pribadi kita, saudara-saudara yang telah mengenal Tuhan, kita bukan orang-orang yang belum pernah mendengarkan berita tentang Yesus. Kita bukan orang-orang yang tidak pernah mendengar berita Yesus atau siapa Yesus itu. Bukankah kita adalah orang-orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang yang telah berjumpa dengan Tuhan dengan pemahaman bahwa kita telah mempercayai Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan di dalam hidup pribadi kita. Oleh pengorbanan Yesus kita telah diselamatkan. Kita berbeda dengan perempuan itu. Perempuan itu mendengar berita tentang Yesus, tapi pribadi kita inilah yang telah menerima Yesus. Saudara-saudara, dengan apa yang telah kita terima ini, bukankah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan? Bukankah seharusnya kita memiliki kekuatan yang stabil di dalam Tuhan? Karena Yesus itu telah ada dalam hidup pribadi kita. Tapi mari kita lihat peristiwa tentang perempuan ini. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, ketika dia mengetahui ada seseorang yang dapat melakukan segala sesuatu untuk menyembuhkan penyakit, dia memiliki iman, kata firman Allah. Dia memiliki harapan, dan dinaikkanlah doanya kepada Tuhan dengan harapan supaya dapat berjumpa dengan orang itu yang bernama Yesus. Dan harapannya dikabulkan. Pada saat itu ada orang berkata, ada Yesus di kotamu. Orang yang kamu dengar, orang yang kamu harapkan untuk berjumpa dengan dia, ada di kotamu. Dan kemudian timbullah harapan yang kuat, keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan firman Allah katakan, dia memiliki keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang banyak, dia berusaha berjumpa dengan Tuhan. Dia berusaha mendekati Yesus dengan harapan supaya Yesus itu dapat menyembuhkannya. Tapi situasi dan keadaan pada waktu itu berbeda dari apa yang menjadi harapannya. Orang banyak berada di sekeliling Yesus. Ada begitu banyak orang bersama-sama dengan Yesus. Sebab di mana Yesus ada banyak orang menyertainya. Sehingga harapan itu bisa saja hilang. Harapan itu bisa saja tidak ada lagi karena begitu banyak orang yang bersama-sama dengan Yesus. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keinginan yang kuat, harapan yang kuat membuat dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Apabila ada di antara hidup pribadi kita pada kesempatan ini sedang menghadapi satu keadaan yang sulit,
apabila ada di antara kita pada kesempatan ini sedang berada dalam satu keadaan yang tidak memungkinkan, bukankah kita punya Yesus? Bukankah kita punya Tuhan? Mari secara bersama kita naikkan Tuhan kepada Tuhan, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Perempuan ini, kata firman Allah, dia mendekati Yesus. Dan kemudian di saat dia mendekati Yesus, di antara orang yang begitu banyak di saat itu, apa kata firman Allah? Muncullah keinginan, permintaan berdasarkan kekuatan imannya. Dia katakan, asal saya dapat menjamah jubahnya, saya pasti sembuh. Bagaimana mungkin dia mengetahui bahwa Yesus itu tanpa mendoakan dia? Bagaimana caranya dia bisa tahu bahwa hanya melalui jubahnya dia bisa sembuh? Tapi keinginan yang kuat itu, dia tahu siapa pribadi Yesus itu, siapa yang akan dia temui, membuat dia memiliki keinginan yang kuat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan ini akhirnya memiliki kekuatan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Di antara orang yang banyak, dia datang dan dia melakukan itu dengan kekuatan yang ada padanya. Dia mendekati Yesus. Dia mendekati Yesus di sekian banyak orang. Dan puji Tuhan, keinginannya bisa terlaksana. Dia memegang atau dia berhasil mendapatkan jubah Yesus. Dan ketika dia menyentuhnya, ketika dia dapat memegang, menyentuh jubah Yesus, apa kata firman Allah? Seketika itu juga penyakitnya sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu juga apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi doanya, asal ku jamah saja jubahnya, pasti saya sembuh. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukankah kita punya harapan? Bukankah kita punya keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan? Ya Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Ada satu peristiwa yang dapat saya bagikan kepada saudara. Dalam kitab dalam Injil juga dikatakan di sana, ketika Simon Petrus berjalan bersama-sama dengan Yesus di atas danau Galilea, pada saat itu dia merasa tiupan angin. Padahal sebelumnya dia berjalan sendiri. Dia merasa tidak ada apa-apa. Dengan kekuatan iman dia boleh mengalami mujizat. Orang kedua setelah Yesus berjalan di atas air. Dan itu adalah mujizat terbesar. Tapi kata firman Allah, ketika dia merasa tiupan angin, ada sesuatu yang besar dia rasakan. Pada saat itu dia tenggelam. Tapi di saat yang sama, tangan Tuhan secepat mungkin langsung memegang tangan Simon Petrus. Seketika itu juga tangan Tuhan terulur. Perempuan ini pada waktu dia menjamah jubah Tuhan, seketika itu juga dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia merasa sakitnya, badannya menjadi sehat lagi. Oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena harapannya kepada Tuhan, dia boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dia boleh mengalami pembelaan Tuhan. Apa yang dilakukannya ternyata diketahui oleh Tuhan. Itu kata firman Allah. Tuhan berhenti di saat Tuhan berjalan. Dan Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah saya? Siapa yang menyentuh saya?
Salah seorang muridnya berkata demikian, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah engkau? Kenapa Tuhan bertanya? Karena ada kuasa yang keluar. Karena kuasa yang keluar inilah Tuhan berhenti. Ada seseorang yang berhasil membuat kuasanya keluar. Dan Tuhan berhenti bertanya. Kemudian bertanya, siapa yang menjamah saya? Murid-muridnya berkata seperti yang telah kita baca. Orang-orang banyak berdesak-desakan dengan Tuhan. Dan Tuhan bertanya, siapa yang menjamah Tuhan? Ada banyak orang di sekitar Tuhan, tapi Tuhan tidak tertarik dengan mereka. Ada satu orang yang berusaha menyentuh jubah Tuhan, dan orang itu disembuhkan. Satu orang ini berhasil menarik perhatian Tuhan, karena ada kekuatan kuasa Tuhan yang keluar berdasarkan iman. Kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengakui setiap apa yang dikerjakannya seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Bukankah kita harus lebih dari perempuan itu yang mempercayai perkataan-perkataan Tuhan? Apa yang akan kita kerjakan? Bukankah dalam perjalanan hidup pribadi kita seharusnya juga kita menjadi daya tarik Tuhan di saat kita datang menghampiri Tuhan? Jangan seperti murid-murid yang bersama-sama, bahkan orang-orang yang banyak bersama-sama dengan Tuhan, tapi tidak mengalami sesuatu. Apakah dalam bentuk persoalan yang diselesaikan? Apakah dalam bentuk kebutuhan yang diinginkan supaya ditolong Tuhan? Tapi mereka tidak berhasil menarik kekuatan Tuhan dalam hidup pribadinya. Mereka tidak mendapatkan kekuatan Tuhan untuk mencukupi, untuk membuat hidupnya ditolong Tuhan. Berbeda dengan perempuan ini, kata firman Allah, dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadilah orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Apabila kita sedang menghadapi keadaan yang sulit, apabila kita sedang menghadapi keadaan yang tidak memungkinkan, datanglah kepada Tuhan dengan iman. Datanglah kepada Tuhan dengan kekuatan yang membuat kita ingin berjumpa Tuhan. Caranya bagaimana? Kita lihat firman Allah, kita baca firman Allah, kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginanmu. Dan firman Allah berkata, perempuan ini disembuhkan Tuhan. Kalau perempuan ini mendatangi Tuhan dan dia ditolong oleh Tuhan. Kalaupun kita saat ini sedang menghadapi keadaan yang sulit, datangi Tuhan dengan iman. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Ada mujizat, dan mujizat itu tidak pernah berubah. Ada pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk kita. Selalu tepat pada waktunya untuk memberkati kita. Dan firman Allah mencatat, perempuan ini disembuhkan. Perempuan ini disembuhkan. Kita juga pasti disembuhkan. Kita juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Allah pada kesempatan saat sore hari ini. Pada kesempatan saat ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menolong perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dengan harapan perempuan ini memiliki kesembuhan dan dia mendatangi Tuhan. Tuhan, perempuan ini mengalami mujizat.
Biarlah setiap pribadi kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami boleh mengalami jamahan Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan, setiap pribadi ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Jerry Lomban sekeluarga. Ya Tuhan, diberkatilah keluarga hamba-Mu. Disehat-sehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan, ditolong Tuhan dan dibela Tuhan. Terima kasih untuk pembelaan Tuhan. Terima kasih untuk mujizat Tuhan. Keluarga hamba-Mu ini diberkati dan ditolong Tuhan, mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Bahkan umat Tuhan yang dilayani diberkati dan dibela oleh Tuhan. Terima kasih banyak untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi umat-Mu. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami dengan menerima berkat Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan di dalam kasih Allah Bapa kita, di dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus menjadi berkat bagi kita, menjadi pertolongan bagi kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.